Siapa yang anu Patia? Siapa yang anu Patia, ingat tak? Kata dia tuh ibu guru yang ada cincin tuh. Ibu guru yang ada cincinnya. Dia pernah ngomong? Yakin ibu? Makanya aku nangkep. Tapi dia ngomongnya cak itu, Bi. Sampai sekarang dia tak galak ke sekolah, Bi. Takut dia. Trauma. Pas minggu Iya. Kalau dari pengetahuan saya dalam dunia medis itu menunjukkan gejala curiga namanya pertusis, batuk rejan. Dan ketika saya dengerin batuk adiknya itu khas, dia ada narik nafas panjang dulu, baru batuknya itu rentetan terus sampai ada suara melengking. Adiknya juga ada muntah kata ibunya kalau batuk. Jadi saya buatlah waktu itu suspek pertusis atau curiga pertusis. Sebelumnya viral di media sosial ada siswi SD 150 Palembang bernama Fatia yang terlihat matanya merah lebam. Dan tentunya kondisi ini membuat orang tua Fatia khawatir. Ada apa yang terjadi di sekolah? Dan untuk memperjelas berita ini, kita akan mengungkap fakta dan mendengar langsung cerita ini dari pihak SDN 150 Palembang, dan kita akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN 150 Palembang. Ikuti kami terus untuk mengungkap fakta di Saksi Kata hanya di Tribun Sumsel. Waduh, nih Pak Eka ya, beritanya sudah kemana-mana ini Pak. Terkait dengan siswi yang katanya matanya merah lebam. Itu biar kita tidak saling menyalahkan Pak, biar clear, biar jelas ceritanya ini. Bisa Bapak ceritakan seperti apa ketika melihat anak tersebut dan kemudian berita ini sangat viral di media sosial. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak dari Tribun Sumsel. Pada hari Senin tanggal 27 wali kelasnya atas nama Bu Risma izin kepada saya untuk kontrol kesehatan. Saya berikan izin, tapi kelasnya ada yang menggantikan, ada yang guru piket untuk mengisi kelas tersebut. Nah, ada guru kelas itu yang menggantikan kelas Bu Ris. Nah, siswa ini ya seperti biasa masuk belajar seperti biasa. Belajar aktif. Nah, cuman ada salah satu guru itu melihat memang ada matanya sedikit merah di sebelah kiri, kalau nggak salah ya, sedikit merah. Nah, itu ya karena mungkin atau iritasi atau apa, jadi nggak terlalu ditanggapi begitu dalam. Tiba-tiba pulang sekolah, orang tuanya kembali lagi ke sekolah. Kenapa anak saya ini itu merah? Apa katanya ada yang goco atau mana? Nah, dikonfirmasi oleh gurunya, tidak ada. Anak-anak tidak ada yang bebalah, ibaratnya kan ada yang ribut-ribut ataupun guru melakukan kesalahan. Saya juga sudah tekankan kepada guru. Apa benar anak ini mendapatkan kekerasan? Tidak ada, Pak. Benar tidak ada. Kami tanyakan kepada siswa juga tidak ada. Jadi apakah anak-anak, apakah ada yang bebala dengan ini sifat dia? Tidak kati Bu. Nah, gitu. Sudah dikonfirmasi seperti itu. Nah, setelah itu hari Selasa wali muridnya datang ke sekolah untuk minta izin bawa rujukan dari puskes bahwa anaknya mau dirujuk ke rumah sakit Bunda. Di rumah sakit Bunda, oh ya, lanjutlah Bu, silahkan berobat dulu. Kalau niatnya izin kan, tidak masuk sekolah, silahkan berobat sampai sembuh kan, kami tanggapi dengan baik-baik. Nah, ada yang menggantikan tadi Bu Lona itu kebetulan tetangganya, jadi dikonfirmasi melalui keluarganya, bibiknya kalau nggak salah, gimana kabarnya Fatia, apa rawat inap? Tidak, sudah balik katanya. Oh gitu. Rupanya apa kejadiannya? Ya kalau ini sepertinya ada
diskreditasi atau yang lainnya, kami kurang paham juga masalah itu. Yang jelas kalau dari pihak sekolah tidak ada melakukan kekerasan itu, Mbak. Siswa juga kami konfirmasi, kami tanyakan anak-anak, jangan sampai ada bebala-bebala, ribut-ribut dengan kawan. Nggak ada Pak, nggak ada Ibu, gitu. Ya gitu. Ya, ini jadi kan karena sudah viral, ya kami juga sempat shock. Kami ya sangat menjadikan pelajaran buat kami untuk lebih waspada, lebih hati-hati lagi dalam mendampingi siswa dalam belajar. Iya. Ketika berita ini viral, siapa pihak sekolah yang pertama kali mengetahui, Pak? Kalau yang viral ini ada guru kami, karena aku tidak terlalu mengikuti IG ya, jadi ada guru lapor. Saya dapat beritanya hari kemarin, hari Minggu, hampir pukul 5:15, pukul 5 lebih itu, Pak ini beritanya sudah viral. Nah, gitu, dah saya inisiasi, sudah sholat maghrib saya berangkat ke Gandus. Kebetulan hujan deras, tapi tetap saya upayakan untuk datang ke Gandus. Saya konfirmasi ulang lagi kepada guru-guru, dan kami sempat berkunjung ke rumah Ananda Fathia ini, ke orang tuanya. Cuman kebetulan tidak ketemu dengan orang tuanya. Dapat kabar dari tetangganya, barusan baik Pak, sudah diantar Pak RT katanya, pergi ke Polsek atau ke Poltabes gitu. Oh ya sudah, maksud kami ya kami sampaikan ketemu dengan bibinya, dengan anak adiknya, Ayubnya itu. Kami datang bertujuan untuk silaturahmi, untuk menyelesaikan masalahnya. Apabila memang Ananda ini perlu penanganan medis atau berobat lebih lanjut, ya kita sama-sama berobat, kita sampai sembuh yang jelas. Jangan sampai anak ini terganggu dalam nanti proses belajarnya. Etikat kami seperti itu ya, karena belum ketemu. Tadi pagi juga ketemu dengan bapaknya, baru dengan anak-anaknya ya belum ketemu karena sibuk mandi, karena ada Pak Wali mau datang, jadi ya belum ketemu langsung lagi dengan anak-anaknya. Cuman kalau dengan bapaknya sudah ketemu. Jadi setelah Pak Wali Kota datang ke sekolah seperti apa? Ya, Pak Wali Kota menyampaikan ya ini menjadikan pelajaran buat kita supaya kita lebih apalagi waspada, lebih lagi dengan anak tuh lebih perhatian, ya, jangan sampai nanti dengan ada kejadian-kejadian tidak hal diinginkan seperti yang diberitakan. Karena yang diberikan itu insya Allah guru-guru kami tidak ada yang melakukan tindak kekerasan tersebut. Nanti setelah mungkin Fathianya sudah sembuh, seperti apa nanti pihak sekolah menyambut dan mendampingi Fathia dan keluarga? Tentunya kami menyambut dengan baik. Anak-anak ini memang wajib belajar, apalagi sekarang wajib belajarnya 13 tahun. Ya, kami harapkan anak Ananda Fathia terus bisa melanjutkan sekolah. Jangan malu-malu, apalagi minder. Insya Allah kami akan terus berikan upaya-upaya pendampingan supaya Ananda Fathia ini tidak mendapatkan macam apa ya, perundungan atau yang dari kawan-kawannya ya. Ya mudah-mudahan upaya-upaya kami untuk mendampingi Ananda Fathia untuk belajar bersama kawan-kawannya di kelas ya bisa terlaksana dengan baik. Kami welcome anak-anak supaya tetap bisa melanjutkan sekolah, jangan sampai putus sekolah. Ya, biar harapan kita semua biar jelas kan. Iya, tentunya biar jelas berita kita terlanjur viral ya. Kami sementara bisa melakukan konfirmasi seperti itu bahwa pihak sekolah tidak ada melakukan tindakan kekerasan itu. Ya. Ya, jadi diharapkan juga kepada Tribuners untuk lebih dalam lagi mencari informasi, jangan saling menyalahkan ya Pak ya. Tentunya kan kita di sini mau mencari kebenaran atas kasus Fathia ini. Ya, kami sudah mewawancarai pihak sekolah dari SD 150 Palembang dan dari Kepala Sekolah
Bapak Eka sudah menjelaskan dan sudah mengklarifikasi ke sejumlah guru dan juga siswa-siswi bahwa tidak ada dugaan kekerasan dan juga perundungan. Dan kami akan tetap mencari fakta bagaimana kondisi kesehatan Fathia ini bisa terjadi. Dan tentunya kami akan mencoba untuk menghubungi ahli dari kondisi ini dan kita akan mencari tahu dari pihak kesehatan dan juga dokter yang bisa menjelaskan dari fenomena ini. Saksikan kami di Saksikan.